Puji Tuhan, haleluya. Yesus kuatku kembali memberkati kita di hari ini dengan berkat yang istimewa tentu bagi mereka yang setia mendengarkan kebenaran firman Allah dan taat melakukannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kesempatan lagi kami boleh hidup, bernafas, masih diberi kesehatan, diberi kekuatan. Kami bersyukur dan kami tahu itu semua kesempatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu dan merenungkannya dan melakukan setiap apa yang difirmankan di hari ini. Kami siap mendengarkan pesan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan, saya mulai dengan pertanyaan ini. Pernahkah kita pergi memancing? Atau pernahkah kita diajak untuk memancing? Atau memang hobi kita memancing? Ya, yang pasti memancing ikan, maksud saya bukan mancing masalah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau orang yang suka atau sering memancing, dia tahu ketika dia ingin mendapatkan ikan, dia harus melemparkan kail itu dengan umpan yang baik. Supaya ketika dia melemparkan kail itu di air dengan umpan yang baik, yang enak, ikan itu langsung menyambarnya dan dia mendapatkan ikan itu. Dan ikan itu didapatnya dan terpancing. Renungan kita di hari ini atau judulnya yaitu jangan terpancing. Ya, nggak boleh terpancing, dilarang terpancing. Kalau saya ibaratkan kita ikan dan si jahat itu yang melemparkan umpan, ya, dia mau untuk kita kena di kailnya supaya kita terpancing. Nah, pesan kita di hari ini gak boleh terpancing. Ya, memang saya tidak tahu masalah ujian yang akan datang pada kita di hari ini. Tetapi gak boleh terpancing. Janganlah terpancing. Ya, mungkin ada teman kantor kita, teman kuliah, sekolah kita yang menjengkelkan kita. Yang seringkali membuat kita emosi, naik darah. Ya, kita terpancing lewat kata-kata kalimat itu. Gak boleh terpancing. Amsal pernah berkata bahwa orang yang cepat naik darah itu katanya orang yang bodoh. Nah, oleh sebab itu kalau kita cepat terpancing, kita itu orang bodoh. Nah, oleh sebab itu punyailah penguasaan diri itu. Milikilah itu. Karena penguasaan diri itu sulit. Kalau kita mempunyai penguasaan diri itu, kita pasti tidak terpancing. Ya, mari kita melihat contoh di dalam Matius pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Di sini Yesus Kristus Tuhan kita di dalam pelayanannya, dia bersama dengan murid-muridnya di Kapernaum. Ya, khususnya ini dia bersama dengan Simon Petrus. Nah, dan ada seseorang yang datang bertanya kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ini maksudnya bahwa Yesus bisa saja tidak membayar bea bait Allah. Kita tahu bahwa dia itu anak Allah. Tetapi dikatakan di sini ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, kata Tuhan, pergilah memancing ke danau. Dia menguasai diri. Dia bisa menjawab. Kalau Yesus tidak menguasai diri, dia bisa menjawab.
kepada pemungut bea itu, tetapi dia menguasai diri, dia tidak terpancing, tetapi dalam hal ini dia suruh Petrus memancing. Supaya apa? Supaya jangan jadi batu sandungan. Dia bilang, ambillah di mulut ikan itu. Dia bilang 4 dirham, 2 dirham bagiku dan 2 dirham bagimu. Supaya apa? Jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Itu yang Yesus ajarkan untuk perlu kita renungkan di hari ini. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Asal ada penguasaan diri. Banyak masalah, ujian, tantangan yang akan kita lewati, ya. Mungkin di rumah kita, atau mungkin kita yang hanya di rumah, yang hanya melihat perkembangan zaman lewat gadget kita. Seringkali ujian itu datang, dan seringkali itu merujuk kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Mereka menyinggung, ya, lewat sosial media. Di situ ada adu argumen bagaimana untuk membuat kita terpancing. Tetapi inilah yang Petrus ajarkan dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Di sini dikatakannya bahwa kita harus menjawab, bertanggung jawab untuk menjawab apa itu soal pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan kita terpancing dengan emosi dan lain sebagainya. Tetapi haruslah katanya dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kalau kita saleh, ya, Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang memfitnah kita, yang menyerang kita karena kita benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang paling penting, kuasailah diri kita. Di ayat yang ke-15 di bagian yang pertama dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau kita menguasai diri kita, kita menempatkan Tuhan itu di tempat yang terhormat, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Ya, biarlah renungan di hari ini dapat memberkati kita, membawa kita untuk tetap rendah hati dan hidup dalam kasih, menguasai diri kita supaya kita tidak terpancing. Karena kalau kita terpancing, kita menjadi orang yang bodoh. Oleh sebab itu, janganlah terpancing. Dilarang terpancing. Kuasai dirimu supaya kita dapat menjadi berkat. Baik di rumah, di keluarga kita, di luar, di tempat kita beraktivitas, kita menjadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan disenangkan, Tuhan dipuji, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa di sorga, Engkau baik dan Engkau luar biasa. Engkau Allah yang setia, yang mengajarkan kami untuk hidup rendah hati, saling mengasihi terhadap orang lain. Kasih persaudaraan itu bisa ada dalam setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kita tidak terpancing dengan masalah-masalah yang tidak penting, tetapi kita memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas kerja kita di mana kita pergi dan berada. Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berdoalah kami dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.